teman-teman, selamat datang kembali di channel Grit Auto. Dan yes, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada Toyota Zeniq tipe V gasoline. Ini bukan yang hybrid teman-teman, ini adalah varian bensin yang paling atas tipe V. Karena di bawahnya dia ada yang tipe G ya. Dan kita pengen tahu lebih lanjut soal bagaimana performanya, baik akselerasi maupun konsumsi bahan bakarnya gitu ya. Lalu rasa berkendaranya akan seperti apa, karena di video sebelumnya rekan saya Triboxono sudah bikin beberapa ulasan soal first drive dari Toyota Zeniq ini, Innova Zeniq yang tipe V. Tapi kali ini saya berkesempatan untuk melakukan tes lengkap. Dan seperti apa videonya? Tonton terus videonya ini. Oke teman-teman, sekarang saya mau sedikit merefresh kembali apa sih bedanya antara yang tipe V dengan tipe Q yang hybrid gitu ya. Terutama di bagian depannya yang pasti kelihatan pertama adalah dari lampunya. Mungkin dari kelihatan dari luarnya gitu nggak ada beda, tapi sebetulnya di dalamnya ini ada sedikit perbedaan. Karena kalau kita lihat yang tipe V ini lampu sennya dia ada di bagian dalam sini. Sementara untuk tipe Q yang hybrid kan dia ada tambahan lagi ya, seperti lampu di sini. Lalu dia juga nggak ada fog lampnya, karena yang di tipe Q hybrid dia ada fog lampnya juga LED. Lalu ke bagian samping, peleknya pakai ukuran 17 inci. Kalau yang di tipe Q hybrid itu kan dia pakai yang 18 inci ya. Sedikit lebih kecil, tapi dia dibalut dengan ban ukuran 215/60 R17. Dan teman-teman tahu, Zeniq itu dia adalah singkatan dari Zenith dan X-nya itu crossover. Makanya kenapa di body dari Innova Zeniq ini dia ada aksen-aksen plastik-plastik warna hitam ini ya. Jadi dia ada over fendernya dari depan, samping, ke belakang juga ada, depan juga ada gitu ya. Karena memang Toyota menyebut kalau Innova baru yang Zeniq ini dia memang sebuah crossover gitu. Jadi ala-ala SUV ya. Karena memang pasar di Indonesia sekali lagi SUV itu makin berkembang pesat dengan akomodasi yang besar, tapi juga dengan ground clearance yang tinggi, pasti akan membuat daya jelajahnya jadi lebih jauh. Dan itu juga mau dilakukan pada si Innova ini. Lalu kalau kita lihat bagian atasnya, atapnya ini dia plat semua, artinya belum ada panoramic sunroof seperti yang ada di tipe Q hybrid. Sementara di belakangnya ya mirip-mirip aja sih seperti yang tipe Q hybrid ya. Cuman emang dia cuma ada kamera mundur aja, karena di tipe Q itu kan ada 360 ya. Jadi di belakang ada, di depan ada, di spion kanan kiri ada. Dan untuk bukanya dia masih, wah ini anginnya kenceng banget ya. Ini mantep banget nih. Bukanya dia masih manual, jadi belum elektris ya. Kalau yang di tipe Q bahkan dia bisa pakai perintah suara untuk membuka pintu bagasi. Dan yang paling saya suka adalah soal akomodasinya. Sekarang Innova Zeniq punya pengaturan tempat duduk, terutama untuk jok baris ketiga. Dia pelipatannya ke depan untuk rantai latanya ya. Wah, ini nggak bisa dilipat karena jok baris keduanya mundur banget. Bentar. Nah, jadi pelipatannya model seperti ini, tinggal tarik tuas yang di atas, lalu kita bisa rebahkan dan rata lantai. Kalau di Innova Reborn kan dia harus melipatnya ke samping ya, jadi ada ruang yang lebih terbatas karena joknya pelipatannya ke samping. Kalau ini dia rata lantai, jadi secara akomodasi untuk naruh barang jadi lebih enak ya, asik sih. Dan di sini di bawah, nah ini ada ruang penyimpanan lagi, bisa buat naruh payung atau naruh sepatu mungkin juga bisa gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah dudukan untuk headrest. Jadi di belakang ini, di baris ketiga itu bisa untuk 3 orang penumpang gitu. Nah karena ini joknya dilipat, kan dia modelnya tinggi sendiri ya. Nah ini headrestnya sebetulnya ada di sini nih. Tuh, tapi karena dilipat nanti kan akan susah, makanya dia bisa ditaruh di sini. Oke banget. Teman-teman bisa lihat sekarang Innova di baris kedua memberikan akomodasi yang juga lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya yang Innova Reborn itu ya. Yang pertama adalah lantainya sekarang dia jadi rata. Karena apa? Karena sudah nggak ada lagi
kopel untuk mentransfer tenaga ke gardan belakang gitu kan, karena sekarang Innova Zenix sudah menggunakan layout front wheel drive, artinya dia nggak ada lagi kopel, jadi lantainya tuh bisa rata banget, dan untuk penumpang tengah duduknya jadi lebih enak sih, lebih nyaman gitu ya. Dan kita lihat sekarang ini bisa mundur banget teman-teman. Ini ya, jadi perbandingan ini adalah posisi yang paling maju. Tuh, jauh banget. Dan kalau misalnya nggak ada penumpang di jok baris ketiga gitu ya, misalnya lagi dilipat, kita bisa mundur. Ini jauh banget nih. Legroomnya jadi aman banget, nyaman banget gitu ya. Udah gitu, headroomnya juga leluasa banget. Ini sekitar berapa nih? 8 jari masih ada ya, 9 jari ini, sekitar 9 jari. Jadi artinya bukan masalah bagi orang yang mungkin posturnya lebih tinggi dari saya. Saya tingginya 170 cm gitu ya. Mungkin yang 180 itu juga masih aman. Dan untuk joknya juga kalau yang di tipe V, dia masih material fabric semua ya. Kombinasinya warna hitam dan coklat kayak gini, dan ini empuk loh. Enak banget. Udah gitu juga di sini dia ada aksen-aksen warna coklatnya, dan ini juga soft panel ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyandarkan tangan di sini juga lebih nyaman lah. Di sini juga ada cup holdernya 2 ya, tapi kalau nggak mau dipakai. Dan ini untuk bisa 3 orang penumpang, karena juga seat beltnya ini udah 3 titik untuk 3 orang penumpang. Oke teman-teman, jadi untuk akses baris ketiganya, jadi dia tinggal tarik aja tuas yang ada di sini. Dan teman-teman harus hati-hati nih, karena di sini ada layar gitu ya. Sebetulnya sih dia nggak terlalu mentok, tapi posisinya kalau misalnya lagi kayak gini, dia bisa kehajar sama si headrestnya. Jadi harus hati-hati ya kalau untuk majuin si joknya. Dan dia untuk slidingnya, dia jaraknya juga lumayan panjang. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini ada di trimnya gitu ya, ada untuk pegangan. Sebetulnya kayak buat naik gitu lah. Jadi duduknya untuk naik maupun keluar itu jadi lebih gampang gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini akomodasinya sih gede banget di jok baris ketiga. Jadi nggak cuma di jok baris kedua, di jok baris ketiga pun ini aman banget, asli, lega banget. Terus kalau teman-teman lihat di tipe V, dia juga dapat ini dia. Ini adalah RSE, Rear Seat Entertainment. Layar 10 inci, ada 2 di belakang, dan ini semuanya individual, artinya antara layar kiri, layar kanan, dan head unit di depan itu bisa bekerja masing-masing, dan fiturnya banyak teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini juga banyak banget ya aplikasinya. Kita bisa, kalau ini ngikut dari depannya gitu ya, dari head unit, lalu kita juga bisa nonton film, tapi di sini juga ada port USB di bagian samping, jadi kita bisa masukin data dari situ, atau bisa juga ini ada Netflix, Spotify, sama YouTube. Jadi ini sebelumnya udah Android basisnya, dan ini bisa terkoneksi dengan internet ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengaturannya, tinggal WiFi-nya aja kita nyalain. Nanti kalau udah terkoneksi, udah deh bisa langsung connect internet. Dan untuk audionya teman-teman, jadi di sini emang masing-masing ya, tapi karena di sini nggak ada port untuk 3,5 mili untuk headset gitu, teman-teman bisa koneksi dengan Bluetooth aja, jadi lebih asik gitu. Jadi bisa nonton YouTube, nonton Netflix sambil jalan, jadi enak banget. Selanjutnya untuk pengaturan AC di bagian belakang ya, ada di sini. Dan ini juga bisa auto, artinya kalau ini dual zone nih, kenceng banget. Jadi pengaturan di depan itu bisa beda, di belakang bisa beda. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di belakang. Di sini juga ada port Type C, cuma sayang Type C ya. Jadi kalau masih pakai Type A itu akan kesulitan, paling harus tambah adaptor lagi. Di atasnya juga ada ambient light. Nah ini bisa diredupin, dimatiin gitu juga bisa kalau misalnya nggak suka. Tapi cuma satu warna ya, cuma warna biru aja. Dan kisi-kisi AC-nya sekarang di plafon bagian samping, lengkap dengan lampu-lampunya. Jadi lampunya nggak di tengah juga ada sebetulnya ya, tapi di bagian samping dia juga ada. Sekarang kita ke bagian depan.
Oke, satu hal yang pertama pengen saya info ke teman-teman adalah kalau kita ngelihat ternyata di sini, ini saya juga baru ngeh nih. Jadi antara kita kemudi sama meter cluster ini ya, ini agak miring ternyata posisinya. Jadi meter clusternya itu agak ke kiri, sementara si setirnya itu agak ke kanan. Jadi memang nggak terlalu lurus banget ya. Tapi ya so far sih nggak terlalu mengganggu pandangan atau informasi untuk kita melihat ke bagian meter cluster gitu. Cuma emang mungkin untuk orang-orang yang agak detail gitu ya, ini sih kelihatan agak miring. Mungkin teman-teman nanti bisa coba langsung lihat sendiri kalau misal ada unitnya. Dan kalau kita lihat ke meter cluster bagian tengah, ini posisi tuas transmisi sekarang jadi lebih tinggi ya, posisinya agak sedikit di atas. Dan kalau menurut saya ini akan lebih oke karena apa? Jadi di tipe V ini dia kan nggak ada pedal shift. Sementara di sini ada mode manual, sehingga ketika misalnya kita masuk ke mode manual, ini akan lebih gampang, akan lebih enak kita si pengemudi untuk meraih si tuas transmisinya gitu. Ini salah satu hal yang oke juga menurut saya. Udah gitu dia terlihat gitu ya, terintegrasi cancel. Maaf, saya tidak mengerti. Wah, mungkin kalau teman-teman dengar, jadi head unitnya ini sudah terkoneksi dengan smartphone saya. Jadi dia sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia wireless, artinya nggak usah pakai kabel lagi, dia udah bisa koneksi. Jadi asik banget ya, asik banget. Dan baik lagi ke sini tadi untuk panel AC-nya dia sudah digital, sudah auto juga. Lalu di sini juga ada beberapa tombol. Parking brake sudah elektrik tentunya dengan auto hold ya. Lalu di bawahnya ada eco mode dan di bawahnya ada untuk nonaktifkan kontrol traksi. Gitu. Tapi kalau di tipe V ini dia cuma ada eco mode aja teman-teman. Sementara kalau di tipe Q yang hybrid itu kan dia drive mode. Artinya ada eco, ada normal, ada sport. Nah, kalau di sini cuma eco mode sama normal aja. Gitu. Terus juga setirnya dia di sebelah kiri ini cuma ada beberapa tombol untuk meter cluster, panel instrumennya ya. Sementara di kanan ini ada mode doang untuk head unit, sementara di atasnya ini ada tombol yang kosong sebetulnya ini untuk cruise control ya. Sayang aja sih Innova yang harganya udah hampir 500 juta, bahkan ini 400 juta lebih, dia belum dilengkapi dengan cruise control gitu. Ya walaupun belum adaptif gitu, seharusnya sih ya nggak apa-apa juga yang cruise control biasa aja. Gitu. Terus soal tempat penyimpanan juga di sini lumayan ya. Ada ruang penyimpanan terbuka di sini. Lalu di bawah juga ada yang tertutup. Sementara untuk di konsol tengah, dia modelnya buka ke samping seperti kayak gini nih. Gitu. Jadi karena memang pengemudinya dari sini supaya aksesnya lebih gampang gitu kan. Jadi lebih enak. Terus di tengahnya ini ada 2 buah cup holder. Kalau merasa kurang, tenang. Di sini juga ada. Tuh, bisa naruh lagi. Jadi bisa sekalian kalau mau dingin-dingin, ya. Jadi bisa di sini pun bisa. Jadi supaya kena dengan udara dingin dari AC, dia bakal lebih ya nggak dingin kayak di kulkas gitu. Tapi kalau misalnya minuman dingin, dinginnya itu tetap terjaga gitu. Terus kalau di bagian bawah teman-teman bisa lihat di situ ada apar ya. Ini salah satu aturan juga dari pemerintah sekarang mobil baru harus dilengkapi dengan apar. Dan seperti apa sih rasa berkendara terutama soal performanya dari akselerasi maupun konsumsi bahan bakarnya, karena yang kita tahu sekarang Innova sudah pakai format front wheel drive, mesin 2000 cc, mesin baru, udah gitu juga transmisi sekarang pakai CVT. Seperti apa hasilnya? Langsung kita tes. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Innova Zenix V gasoline. Jadi betul ini adalah mesinnya pakai mesin bensin ya. Cuma mesin bensin lebih tepatnya, jadi dia nggak ada hybrid ya. Mesinnya itu kodenya M20A FKS. Jadi ini mesin yang sama dengan yang digunakan di Toyota Foxy.
Mesinnya kapasitas 1987 cc. Tenaganya itu bisa sampai 172 dk dan torsi 205 Nm. Dan asiknya, format barunya ini dia menyalurkan tenaga dan torsinya ke roda depan melalui transmisi CVT. Ya, jadi emang cukup berbeda dibandingkan Innova Reborn yang sama-sama 2000 cc ya. Dan hasilnya, saat kami bawa akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, mobil ini sukses menghasilkan angka 10,8 detik teman-teman. Yes, di bawah 11 detik artinya ini jadi kijang yang bisa dibilang tercepat dalam fase standar ya. Jadi memang cukup kencang, lalu juga untuk konsumsi bahan bakarnya, dia jadi lebih efisien. Di rute dalam kota aja dia bisa sampai 13,1 km per liter, sementara di rute tol sampai 16,1 km per liter. Jadi memang ini sebuah transformasi besar dari sebuah kijang ya, yang tadinya gerak roda belakang jadi gerak roda depan. Dia udah minim power loss ya kan, tenaga juga dan torsinya jadi lebih besar. Udah gitu juga transmisinya pakai CVT, selain halus, tapi dia juga bisa menghantarkan tenaga yang cukup optimal ke roda depan. Dan kalau dibandingkan sama Toyota Foxy misalnya, dengan mesin yang sama, lalu platform yang sama, juga transmisi yang sama, mobil itu hanya bisa 11,1 detik teman-teman. Jadi memang ada selisih 0,3, ya wajar aja secara dimensi memang Foxy kan modelnya yang boxy gitu ya, lebih besar juga. Bisa jadi secara bobot itu bisa lebih berat, karena memang di Toyota spesifikasi soal bobot itu tidak ada sih, nggak tertera gitu. Dan yang paling saya suka adalah sekarang Innova Zenix jauh lebih nyaman dibandingkan sama Innova Reborn ya. Kalau Innova sebelumnya itu dia pakai sasis leather frame, artinya sasis tangga, sementara ini dia pakai sasis monocoque TNGA yang sama juga digunakan oleh Foxy. Artinya secara fleksibilitas sasisnya itu lebih fleksibel dibandingkan yang leather frame yang cenderung kaku gitu. Alhasil dari ini nggak cuma bantingan suspensinya sih yang lebih enak, tapi juga dari konstruksi TNGA-nya ini ngebuat kenyamanan jadi lebih maksimal ya. Baik dari saya yang nyetir maupun ketika misalnya duduk sebagai penumpang. Nggak cuma itu, dari kekedapan kabin juga yang saya rasakan ini jauh lebih baik sih dibandingkan generasi sebelumnya gitu ya. Ini bisa dibandingkan misalnya ketika kita buka kaca dikit, tuh, ya kan? Kalau kita bandingkan sama tutup, lumayan banget tuh perbedaan dari si road noise-nya gitu terutama. Dan betul ini mobil belum dilengkapi dengan TSS ya, karena TSS itu adanya yang di tipe hybrid. Jadi ya secara fitur untuk yang berkendara itu ya nggak terlalu banyak lah ya. Bahkan untuk cruise control sendiri dia belum tersedia, sayang banget. Padahal ini mobil udah lebih dari 400 juta. Alangkah akan lebih oke gitu ya. Kalau misalnya nggak apa-apa, nggak yang adaptif gitu. Tapi dia pakai yang cruise control biasa gitu. Akan lebih enak ketika misalnya kita bepergian jarak jauh gitu. Karena kan memang Innova sebagai mobil MPV, kalau Zenix udah MPV crossover gitu ya, memungkinkan banget kalau untuk dibawa lintas kota gitu misalnya, atau keluar kota, itu mungkin banget gitu. Jadi memang penggunaan cruise control itu akan lebih asik sih gitu. Terus udah gitu yang saya suka juga sebetulnya di sini transmisi meskipun CVT, tapi dia juga ada mode manualnya. Jadi ketika misalnya kita mau balap mobil di depan gitu, tinggal kita turunin aja. Atau kita misalnya mau naikin lagi giginya, tinggal ke depan aja. Dan di sini mode manualnya sampai 8 percepatan ya. Gitu. Jadi ya asik banget. Cuma emang kalau yang di tipe V dia belum dilengkapi sama pedal shift. Kalau yang di tipe Q hybrid tuh dia sudah ada pedal shift, jadi akan lebih asik lagi sebetulnya ya. Oke teman-teman, itu dia impresi saya hasil tes lengkap dari Innova Zenix V Gasoline. Jadi memang kalau kita lihat ini perubahannya cukup drastis ya, signifikan, bisa bilang ini transformasi besar dari sebuah kijang. Pertama dari soal kenyamanan karena dia pakai sasis baru, jadi rasa nyamannya lebih enak ya kan, karena kalau di
Innova sekarang ini kan dia sasisnya monokok ya, beda sama yang sebelumnya itu sasis tangga yang cenderungnya memang untuk mengangkut barang banyak gitu kan, atau mobil angkutan gitu. Tapi kalau mobil dengan sasis monokok seperti ini memang lebih fokus ke penumpang gitu. Udah gitu juga soal performa baik akselerasi maupun efisiensi bahan bakar ini sih jauh lebih baik dibandingkan mesin TR series ya. Performanya akselerasi terutama bisa sampai 10,8 detik, itu luar biasa. Udah gitu juga konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota bisa 13-an, lalu di tolnya 16-an, itu salah satu improvement yang sangat baik gitu kan. Karena memang Innova yang sebelumnya itu banyak yang bilang versi bensinnya boros gitu kan, makanya lebih laku yang versi mesin dieselnya karena lebih irit dibandingkan yang mesin bensinnya gitu. Dan untuk yang tipe V ini harganya di 467 juta teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan Innova Zenix tapi kayaknya secara harga kalau yang hybrid gitu terlalu tinggi gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif sih. Secara body mungkin sama, tapi ya secara teknologi mungkin masih jauh lah dibandingkan yang versi hybrid. Tapi setidaknya ini jauh lebih baik dibandingkan yang Innova Reborn. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga nanti mampir-mampir ke Instagramnya anaktester_go ya. Mampir juga ke Instagram saya di @arisaditya. Terima kasih.